Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang integral tertentu. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sebelum kita membahas materi integral tertentu, ada baiknya kita pahami kembali materi integral, yaitu tentang integral tak tentu. Insya Allah, kalau kita sudah memahami betul materi tentang integral tak tentu, maka untuk integral tertentu akan terasa mudah untuk kita pahami. Oke, kuncinya apa? Pahami terlebih dahulu integral tak tentu. Baru setelah itu kita mempelajari integral tertentu. Oke, nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soal untuk integral tertentu. Soal yang pertama, tentukan integral dari 6x kuadrat dx dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Oke, nah jika sobat-sobat semuanya ketemu soal integral tertentu, maka langkah awal yang harus kita lakukan cari integralnya terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti kita perhitungkan batas atas dan batas bawahnya. Oke, perhatikan. Integral dari 6x kuadrat. Perhatikan angka di depan parabel x, yaitu ada angka 6. Maka di sini kita tulis 6. Per di bawahnya. Sekarang perhatikan pangkat parabel x. Di sini pangkat 2. Maka di bawah sini kita tulis 2 ditambah 1. Selalu ditambah 1. Oke, 2 ini berasal dari pangkat di sini. Lalu x, begitu juga dengan pangkat di sini. Juga ditambah 1. Lalu jangan lupa kita tulis batasnya tadi, yaitu 2 dan 1. Lanjut sama dengan 6 per 2 tambah 1 hasilnya 3. X pangkat 2 tambah 1 hasilnya 3. Lalu batasnya tadi 2 dan 1. Sama dengan 6 bagi 3 hasilnya 2. Lalu X pangkat 3 dan batasnya tadi 2 dan 1. Setelah kita mendapatkan hasil integralnya, ini kan hasil integralnya, baru setelah ini kita perhitungkan batas atas dan batas bawahnya. Perhatikan kelanjutannya di sini. Pertama, kita ganti setiap X yang masih ada di sini. Oke, setiap X yang ada di sini. Pertama kita ganti dengan batas atasnya terlebih dahulu, yaitu 2. Sehingga jadinya sekarang 2 dikali dalam kurung 2 pangkat 3. X-nya kita ganti dengan 2. Lalu dikurang. Ingat, bagian sini selalu dikurang. Dikurangkan dengan apa? Nah, sekarang kita ganti lagi semua X yang ada di sini. Ganti dengan batas bawahnya. Sehingga jadinya sekarang itu 2 dikali X-nya ganti dengan 1. 1 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 3 hasilnya 8. Lalu 8 dikali 2 hasilnya 16. Dikurang 1 pangkat 3 hasilnya tetap 1, lalu 1 dikali 2 hasilnya 2. Dan hasil pengurangan 16 dikurang 2 hasilnya adalah 14, sehingga inilah dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan integral dari 9x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 dx dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 0. Cara pengerjaannya hampir sama dengan soal nomor 1 tadi, di mana langkah awal cari integralnya terlebih dahulu. Baru setelah itu kita perhitungkan batas atas dan batas bawahnya. Perhatikan cara untuk menentukan hasil integralnya ini terlebih dahulu. Integral dari 9x kuadrat. Di depan parabel X ada angka 9, maka terlebih dahulu di sini kita tulis 9. Per di bawahnya sekarang perhatikan pangkat X-nya lagi. Di sini pangkat 2, maka di bawah sini kita tulis 2 ditambah 1. Ingat sekali lagi, selalu ditambah 1. Lalu X, pangkatnya juga begitu, juga kita tambahkan dengan 1. Lalu dikurang. Sekarang perhatikan angka di depan parabel X yang sini lagi, yaitu ada angka 2. Maka di sini terlebih dahulu kita tulis 2. Per di bawahnya. Perhatikan di sini, untuk parabel X itu sebenarnya dia ada pangkat 1, tapi dia tidak ditulis.
Oke, sehingga di bawah sini kita tulis 1 ditambah 1. Ingat, 1 yang sini berasal dari pangkat parabel X yang di sini. Lalu setelah itu dia ditambah 1. Ingat sekali lagi, selalu ditambah 1. Lalu X, pangkatnya juga sama, ditambah 1. Jadinya 1 tambah 1. Lalu ditambah. Integral dari 1 itu hasilnya adalah 1X. Atau boleh kita tulis X saja. Jangan lupa, tulis batas atasnya tadi yaitu 3 dan batas bawahnya tadi 0. Sama dengan 9 per 2 tambah 1 hasilnya 3. X pangkat 2 tambah 1 hasilnya juga 3. Dikurang 2 per 1 tambah 1 hasilnya 2. X pangkat 1 tambah 1 juga hasilnya 2. Ditambah dengan X dengan batasnya tadi yaitu 3 dan 0. Lanjut sama dengan 9 bagi 3 hasilnya 3. Lalu X pangkat 3 dikurang 2 bagi 2, 1. 1 dikali X kuadrat hasilnya tetap X kuadrat. Ditambah dengan X, lalu batas atasnya 3 dan batas bawahnya 0. Nah, setelah kita memperoleh hasil integralnya, langkah selanjutnya barulah kita perhitungkan batas atas dan batas bawahnya. Perhatikan kelanjutannya. Sekarang tugas kita, pertama ganti semua X yang ada di sini. Oke. Ganti semua X yang ada di sini. Pertama, ganti dengan batas atas, yaitu 3. Sehingga jadinya sekarang itu 3 dikali dalam kurung 3 pangkat 3, lalu dikurang. X-nya ganti dengan 3. 3 kuadrat ditambah X. X ini ganti dengan 3. Lalu dikurang. Ingat, bagian sini selalu dikurang. Dikurangkan dengan apa? Sekarang ganti lagi semua X yang ada di sini dengan batas bawahnya di sini, yaitu 0. Sehingga jadinya sekarang, perhatikan kita bikin kurung terlebih dahulu. 3, X-nya ganti dengan 0. 0 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 0. Sama dengan 3 pangkat 3 hasilnya 27. 27 dikali 3 hasilnya 81. Lalu dikurang 3 kuadrat hasilnya 9, lalu ditambah 3. Dikurang. Perhatikan bagian yang di dalam kurung ini. 0 pangkat 3 hasilnya 0. 0 dikali 3 hasilnya tetap 0. Lalu dikurang 0, ditambah 0, hasilnya tetap 0. Itu artinya yang di dalam kurung ini hasilnya adalah 0. Terakhir sama dengan 81 dikurang 9, lalu ditambah 3. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 75. Dan ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 2. Ingat, kalau untuk kebenaran hitungannya itu silakan dicek ulang pakai kalkulator. Yang jelas, langkah-langkah ataupun prosesnya seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 3. Tentukan integral dari X kurang 1 per X pangkat negatif 3 dx dengan batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. Oke, perhatikan langkah-langkah pengajiannya. Nah, jika pada soal integral, kalau ketemu yang ada papernya seperti ini, maka usahakan yang angka di bawah ini kita naikkan ke atas. Sehingga bentuknya sekarang, integral dengan batas atasnya 1, batas bawahnya 0, X kurang 1 dikali X pangkat negatif 3, kalau pindah ke atas itu jadinya X pangkat positif 3. dx jangan lupa. Oke? Tadinya pangkat negatif, pada saat pindah ke atas jadinya pangkat positif. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya, integral dengan batas atas 1, batas bawahnya 0. Sekarang, X pangkat 3-nya, kalau di kurung ini, di luarnya cuma pangkat 1 saja, atau tidak ditulis pangkatnya, itu artinya angka di luar ini kita kalikan ke dalam. Oke, ingat sekali lagi, jika angka dalam kurung ini, di kurung ini tidak ditulis pangkatnya atau pangkat 1 saja, maka yang di luar ini kita kalikan ke dalam kurung terlebih dahulu. Sehingga jadinya sekarang, perhatikan, X dikali X pangkat 3 hasilnya adalah X pangkat 4. Lalu dikurang 1 dikali X pangkat 3 hasilnya X pangkat 3. Jangan lupa tulis dx-nya. Nah, sampai di sini barulah kita bisa mencari integralnya. Caranya, perhatikan. Di depan parabel X ini ada angka 1, tapi dia tidak ditulis. Itu artinya sekarang cara penulisannya 1 per. Sekarang baru kita perhatikan pangkat X di sini.
Di sini X-nya pangkat 4. Maka di bawah sini kita tulis 4 ditambah 1. Ingat sekali lagi, selalu ditambah 1. Lalu X, begitu juga dengan pangkatnya di sini, juga ditambah 1. Dikurang. Perhatikan lagi, angka di depan parabola X terdapat angka 1 tapi dia tidak ditulis. Itu artinya di sini kita tulis 1 per. Sekarang perhatikan pangkat X di sini yaitu pangkat 3. Maka di bawah sini kita tulis 3 tambah 1. X pangkat 3 ditambah 1. Jangan lupa batasnya tadi yaitu 1 dan 0. Sama dengan 1 per 4 tambah 1 hasilnya 5. X pangkat 4 tambah 1 hasilnya juga 5. Lalu dikurang 1 per 3 tambah 1 hasilnya 4. X pangkat 3 tambah 1 hasilnya 4 dengan batasnya tadi, batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. Nah, setelah sampai di sini, setelah kita mendapatkan hasil integralnya, maka langkah selanjutnya barulah kita perhitungkan batasnya tadi. Oke, pertama, kita ganti semua X yang ada di sini. Pertama ganti dengan batas atasnya, di sini yaitu 1. Itu artinya jadinya sekarang itu 1 per 5. X-nya ganti dengan 1. 1 pangkat 5. Dikurang 1 per 4. X-nya ganti dengan 1. 1 pangkat 4. Lalu dikurang. Ingat bagian sini selalu dikurang. Dikurangkan dengan apa? Kita ganti lagi semua X yang masih ada di sini. Kita ganti dengan batas bawahnya lagi, yaitu 0. Sehingga jadinya sekarang dalam kurung 1 per 5. X-nya ganti dengan 0. 0 pangkat 5 dikurang 1 per 4. X-nya ganti dengan 0. 0 pangkat 4. Sama dengan, perhatikan kelanjutannya. 1 pangkat 5 hasilnya tetap 1. Lalu 1 dikali 1 per 5 hasilnya 1 per 5. Lalu dikurang. 1 pangkat 4 hasilnya tetap 1. 1 dikali 1 per 4 hasilnya 1 per 4. Lalu dikurang. Perhatikan yang di dalam kurung ini. 0 pangkat 5 hasilnya tetap 0. 0 dikali 1 per 5 hasilnya 0. Lalu dikurang. 0 pangkat 4 hasilnya 0. 0 dikali 1 per 4 hasilnya tetap 0. Itu artinya yang di dalam kurung ini hasilnya adalah 0. Oke, lanjut. Sama dengan, perhatikan bentuk pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Cara mudahnya, cukup kita kali silang saja. Perhatikan caranya. 1 dikali 4 hasilnya 4. Karena sini tandanya kurang, maka sini juga tandanya dikurang. Selanjutnya, 1 kita kali ke 5, hasilnya 5. Per di bawahnya, penyebut kali penyebut. 5 kali 4 hasilnya 20. Sehingga kita peroleh jawaban akhirnya yaitu 4 dikurang 5 hasilnya negatif 1. Per di bawahnya 20. Dan ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 3. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Ingat, kuncinya pahami terlebih dahulu materi integral tak tentu, baru setelah itu kita pelajari materi tentang integral tertentu. Insya Allah akan terasa mudah. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.